saya yang 9 dari Kabupaten Dairi Pak ingin melaksanakan wawancara kepada Bapak selaku pimpinan di SD Negeri Sukamari mengenai dilema etika Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Iya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Bintang Jabat wawancara yang dilaksanakan pada hari ini. Saya bersedia untuk diwawancarai dan bagaimana prosesnya untuk peningkatan calon guru penggerak selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya punya beberapa pertanyaan Pak mengenai dilema etika. Nanti Bapak bisa jawab sesuai dengan pengalaman yang Bapak alami ketika menjadi pimpinan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oke, baik, akan saya jawab. Dalam dilema etika merupakan situasi di mana kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama benar dan memiliki nilai kebajikan. Rujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi di mana dalam dua pilihan itu satu gerak dan satu lagi salah. Baik, jadi sesuai pengalaman Bapak, kalau dilema etika itu di mana kita dihadapkan dengan situasi di antara dua pilihan yang sama-sama benar dan juga sama-sama memiliki nilai kebajikan. Sedangkan rujukan moral itu di mana ada dua pilihan, yang satu benar dan yang satu lagi tidak benar atau melawan moral, begitu ya Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, terkait dengan pengambilan keputusan, biasanya saya melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada rekan guru, kemudian membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Berarti ketika ada kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar, yang Bapak lakukan itu melakukan musyawarah ya Pak. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, biasanya yang saya lakukan dalam kegiatan ini itu prosedur yang saya lakukan yaitu bermusyawarah dengan rekan guru, komite, dan sebaliknya diharapkan dapat untuk disetujui bersama. Berarti prosedur yang Bapak lakukan itu ketika dihadapkan dengan dua keputusan, yaitu melakukan musyawarah dengan guru, dengan komite maupun dengan semua warga sekolah, begitu ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah komunikasi antar sesama pihak yang terlibat. Berarti yang Bapak anggap efektif ketika pengambilan keputusan yaitu komunikasi ya Pak, antar semua orang yang terlibat, begitu ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan karena dalam
setiap keputusan yang kita ambil tentunya ada yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Berarti tantangan yang Bapak alami selama ini, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas satu keputusan yang Bapak ambil, begitu ya Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tidak ada sebenarnya jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus tersebut. Yang berhubungan dengan dilema etika Pak, sebisa mungkin langsung disesuaikan dengan cara bermusyawarah, karena dengan cara bermusyawarah setiap kesepakatan bisa kita ambil dengan benar. Nah, berarti ketika ada kasus dilema etika yang Bapak alami, tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya Pak. Berarti ketika ada kasus bisa langsung diselesaikan dengan bermusyawarah, begitu ya Pak. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan yaitu dukungan dari semua warga sekolah. Itu semua warga sekolah itu terdiri dari seluruh guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. Jadi ini yang kita libatkan dalam pengambilan keputusan tersebut, karena dukungan dari warga sekolah itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, berarti hal-hal yang mempermudah atau membantu Bapak ketika pengambilan keputusan ini adalah dukungan dari semua warga sekolah ya Pak, baik dari guru, dari siswa maupun dari orang tua, begitu juga dari komite, begitu Pak ya. Kemudian untuk yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Ya, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah pentingnya komunikasi. Ini yang paling utama, karena dengan adanya komunikasi setiap pengambilan keputusan itu dapat terselesaikan dengan cara musyawarah, baik antar seluruh warga sekolah, agar setiap keputusan yang kita ambil itu dapat diterima oleh semua pihak. Artinya itu keputusan itu tidak ada yang dirugikan, karena dengan keputusan yang kita ambil itu dapat diselesaikan secara musyawarah untuk kepentingan seluruh warga sekolah. Berarti pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika menghadapi situasi yang dilema etika, pentingnya komunikasi ya Pak. Pentingnya komunikasi antar seluruh warga sekolah supaya keputusan yang Bapak buat itu sama sekali tidak merugikan siapapun itu juga ya Pak. Jadi dalam artian komunikasi ini sangat penting Bapak lakukan dalam kehidupan ketika mengambil sebuah keputusan, begitu ya Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak, atas waktu kita wawancara dalam kasus pengambilan keputusan dalam dilema etika ini Pak. Sebagai pimpinan Bapak di sekolah ini, harapannya semoga semakin bijaksana dalam memimpin sekolah kita ini, UPT SD Negeri Sukamari, dan juga semakin bisa dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan dua keputusan yang sama-sama benar, yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, sehingga keputusan yang diambil sama seperti yang Bapak bilang tadi tidak merugikan
siapapun itu juga, ya Pak, begitu Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Hari ini saya mau minta waktunya sebentar Pak untuk melakukan wawancara tentang dilema etika Pak. Baik Pak, di sini nanti saya ada punya beberapa pertanyaan Pak, nanti yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, terima kasih kepada Bapak pewawancara, Bapak Sujabat. Saya merasa bangga karena boleh dilibatkan di dalam kegiatan wawancara ini. Untuk pertanyaan Bapak tadi, bagaimana cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus baik itu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ini adalah dua hal yang berbeda, dimana kalau dilema etika itu kita diperhadapkan kepada dua pilihan, yang dimana kedua pilihan ini memiliki nilai kebenaran yang sama, namun kita disuruh untuk memilih di mana sesuai dengan hati nurani kita. Sedangkan kalau dia bujukan moral, itu adalah suatu pengaruh dari luar kepada diri kita, individu, untuk mengarahkan kita di dalam menentukan suatu kebijakan. Apakah itu kebijakan itu benar atau salah? Di mana terkadang kita bisa terpengaruh karena bujukan, karena belas kasihan, seperti itu. Tapi sebagai orang yang memiliki sifat ataupun pendirian dan prinsip hidup, maka bujukan moral itu dapat kita pertimbangkan. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasusnya, saya berikan saja contoh. Untuk salah satu contoh dilema etika, saya selaku kepala sekolah, di luar itu saya juga memiliki, contohnya ada pekerjaan yang lain di luar tugas utama saya sebagai kepala sekolah. Contohnya itu saya memiliki usaha, toko, ataupun suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang ekonomi, di mana pada suatu waktu di perusahaan saya ini, saya mau melaksanakan suatu seminar ataupun pelatihan di luar untuk mengembangkan usaha saya. Nah, posisi saya tadi sebagai kepala sekolah, maka saya harus juga tidak meninggalkan tugas utama saya sebagai kepala sekolah. Saya juga harus dapat menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah yang harus tetap aktif untuk memanage sekolah saya, dan sekaligus juga saya juga harus bisa mengembangkan usaha saya. Nah, di posisi ini maka saya harus dapat memilih. Nah, disinilah diperlukan etika tadi, ataupun norma-norma tadi. Yang mana sebenarnya yang paling prioritas yang saya lakukan. Nah, kalau saya secara pribadi, karena tugas utama saya adalah kepala sekolah, maka saya harus menjalankan tugas
utama saya di sekolah. Nah, untuk tugas saya nanti tadi sebagai seorang pengusaha, maka saya harus bisa mendelegasikan ke orang lain ataupun ke tim saya di perusahaan itu untuk menghadiri rapat. Jadi itulah kira-kira untuk kasus dilema etika. Sedangkan bujukan moral, misalkan contoh saya kasih di sekolah ada kegiatan pelatihan untuk guru-guru. Nah, pada kegiatan pelatihan ini ternyata ada sisa dana. Sisa dana yang dimana ini adalah sebenarnya dana yang diperuntukkan untuk kegiatan pelatihan. Namun ada beberapa guru membujuk saya atau mengajak saya untuk menggunakan sisa dana itu di luar daripada kegiatan pelatihan tersebut. Sebenarnya kalau secara prosedur itu salah. Ya, tetapi mungkin karena moral saya, ya, karena saya dibujuk, bisa saja saya terpengaruh untuk bersama-sama dengan guru itu, teman-teman guru, menggunakan sisa dana pelatihan itu untuk hal-hal yang lain seperti untuk pengganti uang transport mereka. Karena seharusnya itu tidak ada, ataupun untuk konsumsi mereka di uang saku contohnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya salah. Jadi kalau saya secara pribadi, maka saya harus melihat prosedur, tidak kembalikan ke aturan. Nah, kalau memang sisa, ya seharusnya harus dikembalikan. Nah, seperti itu. Kira-kira jawaban saya, Pak. Terima kasih Pak. Jadi tadi Bapak mengatakan dilema etika itu di mana ada dua pilihan yang merupakan sama-sama memiliki nilai kebenaran, gitu ya Pak. Sedangkan rujukan moral di mana dari dua pilihan itu salah satu pilihan termasuk melanggar moral, gitu ya Pak. Iya. Tadi juga Bapak sudah memberikan contoh kasus yang pernah Bapak alami antara dilema etika dan juga rujukan moral, dan juga Bapak juga secara tidak langsung sudah mengatakan langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan ketika pengambilan keputusan, begitu ya Pak. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak, ya? Yang saya anggap yang paling efektif, maka saya harus mengikuti aturan. Saya menjalankan aturan sesuai dengan prosedur. Seperti yang tadi, saya mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, maka saya harus lebih fokus di tugas utama saya. Iya, sebagai kepala sekolah menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Jadi yang saya anggap yang paling efektif di dalam pengambilan itu, saya harus menegakkan aturan yang telah dipedoman, Pak. Itu kira-kira. Nah, baik Pak, jadi menurut Bapak yang paling efektif itu hal-halnya itu yaitu Bapak selalu menegakkan aturan, artinya Bapak ini mengedepankan aturan ya Pak, begitu Pak. Iya. Nah, kemudian dalam kasus dilema etika ini Pak, menurut Bapak hal-hal apa yang merupakan tantangan ketika pengambilan keputusan itu Pak? Baik Pak, memang di dalam pengambilan keputusan kita selalu menghadapi tantangan, karena mungkin saja keputusan ataupun kebijakan yang kita buat tersebut tidak dapat diterima oleh orang lain. Namun karena dengan aturan yang sudah kita tegakkan tadi dan kita jelaskan aturan kepada orang tersebut, maka saya rasa orang tersebut dapat menerima.
apa yang seharusnya kita ambil keputusan, apa seharusnya keputusan yang terbaik yang harus kita ambil, dengan menjelaskan aturan-aturan maupun prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, begitu Pak. Jadi memang tantangannya pasti kita selalu berbeda pendapat. Nah, itu tantangannya, berbeda pendapat dengan mungkin orang lain. Iya, itu tantangannya Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi menurut Bapak itu yang menjadi tantangan selama ini perbedaan pendapat dengan orang lainnya Pak, misalkan dengan para guru, para karyawan begitu ya Pak. Iya. Namun yang bisa Bapak lakukan yaitu menjelaskan aturan-aturan yang ada begitu ya Pak. Iya. Untuk berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ketika ada kasus, Bapak langsung selesaikan di tempat, atau punya jadwal serta prosedur yang Bapak jalankan seperti itu, misalkan memanggil para guru untuk mengadakan rapat begitu Pak. Misalkan terjadi kasus dilema etika terhadap Bapak, apakah langsung Bapak selesaikan atau ada prosedur-prosedurnya Pak? Baik, terima kasih Pak. Untuk penyelesaian pada kasus dilema etika ini, saya selalu membagi dua masalah tersebut ke dalam masalah kecil dan masalah besar. Nah, kalau masalah kecil ini bisa saya kategorikan, saya sendiri mungkin bisa menyelesaikannya. Kalau dia masalah-masalah kecil yang tidak begitu berat, maka saya langsung menyelesaikannya di tempat Pak. Selesaikan langsung kalau dia masalah-masalah kecil. Tetapi kalau dia masalah yang besar, skopnya terlalu berat, maka saya harus mengambil waktu agar saya dapat menyelesaikan secara bijak masalah tersebut. Apakah itu saya diskusi dengan para wakil kepala sekolah ataupun Bapak Ibu guru dalam suatu forum rapat, atau komite sekolah. Iya. Saya harus menjadwalkan untuk waktu penyelesaiannya kalau itu masalah yang berat. Yang saya rasa saya tidak dapat menyelesaikannya secara sendiri. Tetapi kalau saya rasa masalah tersebut bisa saya selesaikan secara pribadi, seorang diri, maka saya langsung menyelesaikannya di tempat. Terima kasih. Jadi menurut Bapak tadi, Bapak membagi dalam dua kategori masalah ya Pak, yang kecil dan juga besar. Apabila dilema etika yang sedang Bapak alami itu termasuk masalah yang kecil, berarti Bapak bisa langsung menyelesaikannya di tempat. Namun ketika itu masalah besar, Bapak akan melakukan rapat misalkan bersama para wakil kepala sekolah, para guru, atau bahkan dengan Cabang dinas, ya, cabang dinas begitu ya Pak. Kemudian adakah seseorang yang selama ini membantu untuk mempermudah Bapak dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau di dalam masalah-masalah yang berat tadi Pak, pengambilan keputusan, yang membantu saya yang pertama itu adalah prosedur, aturan tadi. Iya, saya harus mengikuti aturan. Nah, tetapi kalau misalkan hal tersebut masih perlu lagi untuk dipertimbangkan, ada kebijakan lain, maka saya selalu berdiskusi dengan wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, komite, maupun pimpinan saya di cabang dinas pendidikan. Itu yang saya lakukan untuk mempermudah maupun membantu saya untuk mengambil keputusan. Kalau bisa juga saya curhat ataupun diskusi dengan teman kepala-kepala sekolah di sekolah-sekolah yang lain. Itu saya kira. Nah, jadi menurut Bapak yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, yang pertama tadi prosedur ya Pak. Bapak berarti selama ini Bapak selalu mengikuti prosedur yang ada.
kemudian berdiskusi dengan wakil kepala sekolah, para bapak ibu guru, gitu ya Pak. Setelah itu Bapak juga berdiskusi dengan cabang dinas pendidikan. Setelah itu Bapak juga sepertinya tidak lupa berdiskusi dengan rekan sejawat atau sesama kepala sekolah yang ada begitu Pak, ketika menghadapi masalah dalam kasus-kasus dilema etika. Ya, Pak. Nah, kemudian yang terakhir Pak, dari pengalaman yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menghadapi kasus-kasus dilema etika Pak? Pelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini, yang pertama, saya harus memiliki prinsip pendirian dan etika. Harus etika di dalam mengambil suatu keputusan. Apakah keputusan ini baik atau mendatangkan masalah-masalah baru, itu yang tidak baik. Jadi saya harus bisa menetapkan keputusan ataupun kebijakan itu secara bajik seperti itu, tanpa menimbulkan masalah baru. Itu prinsip hidup saya. Artinya Pak, pelajaran yang saya dapat bahwasanya saya harus tetap pendirian, tidak mudah terpengaruh. Apalagi tadi adanya rujukan moral yang padahal itu menyalahi moral, menyalahi etika. Jadi saya tetapkan itu pelajaran yang bisa saya ambil Pak. Percaya diri. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Baik, jadi pelajaran yang dapat Bapak ambil tadi, Bapak itu harus selalu memiliki prinsip pendirian, kemudian punya etika, kemudian ketika mengambil keputusan, Bapak selaku pimpinan mengusahakan supaya tidak menimbulkan masalah baru seperti itu ya Pak. Kemudian harus tetap percaya diri sebagai pimpinan juga memang percaya diri itu sangat penting, kemudian tidak mudah terpengaruh. Ini memang sungguh bagus sekali Pak untuk ditiru bagi calon-calon pemimpin yang akan datang begitu ya Pak. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan selama kegiatan wawancara ini. Semoga Bapak semakin diberikan kebijaksanaan dalam memimpin sekolah ini di SMA Negeri 1 Kabupaten Ilir. Dan semoga juga saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dairi bisa meneladani sikap-sikap Bapak ketika mengambil suatu keputusan yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Satu yang saya tangkap dari Bapak tadi yaitu usahakan kita jangan menimbulkan masalah baru, atau kalau bisa memperkecil masalah baru begitu ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak.